Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang berbahagia, pada pagi ini kita akan melanjutkan belajar kita, yaitu tentang apa anak-anak? Ya, pada subtema kedua, pada tema ketujuh, kita akan belajar tentang indahnya keragaman budaya negeriku. Masih ingat dong negara kita? Banyak sekali keindahan. Untuk selanjutnya, mari kita belajar, tetapi sebelum kita belajar, malah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Untuk selanjutnya, kita simak untuk pembelajaran yang ke-1 pada subtema yang kedua pada tema ke-7. Kita lanjutkan materi pada pagi ini tentang indahnya keragaman budaya negeriku. Pembelajaran ke-1, tema ke-7 pada subtema yang kedua. Pada tujuan kali ini, pada muatan bahasa Indonesia dan IPA, yang pertama, setelah membaca teks suku Baduy, kamu harus bisa menemukan informasi penting. Yang kedua, setelah kamu membaca teks sebuah suku Baduy dan video tentang suku Baduy, kalian harus bisa menuliskan kata sulit dalam teks tersebut atau pada video tersebut. Terus yang selanjutnya, setelah kalian melakukan percobaan, kalian dapat menjelaskan manfaat gaya listrik dengan benar. Dan yang terakhir atau yang keempat, setelah menonton video dan membaca teks, kamu dapat menuliskan pengetahuan baru tentang listrik statis dan listrik dinamis dengan tepat. Oke, untuk selanjutnya, apakah kalian pernah mengetahui bahwa di Indonesia itu beragam suku bangsanya? Ada yang dari suku Aceh, ada yang dari suku Batak, ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Madura, dan bahkan yang paling ujung ada suku Papua. Oke, dari semua suku itu tentunya merupakan sebuah kekayaan alam, sebuah kekayaan budaya dan alam di Indonesia. Makanya kita harus selalu melestarikan dan selalu menghargai serta menghormati suku yang ada di Indonesia. Kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh menjadikan suku kita menjadi suku yang hebat, tidak boleh. Karena suku bangsa yang satu dengan beragam merupakan sebuah kekayaan Indonesia. Oke, perhatikan video berikut ini. Kalau kita lihat pada video berikut, Sahabat, kita Kang amati Jamal terlebih adalah dahulu. warga Baduy luar yang kerap berinteraksi dengan pendatang. Jadi jangan heran kalau ia mudah akrab. Langsung aja deh kita lanjut perjalanan menuju desa Cicaca Muara, tempat di mana Kang Jamal dan keluarganya tinggal. Meski Cicaca Muara hanya berjarak 3 km dari gerbang Cibolegar, kayaknya mesti rehat dulu deh. Kita mampir dulu yuk di rumah saudaranya Kang Jamal. Sahabat, rumah adat Baduy terbilang sederhana, disebut Sulah Nyanda. Berbahan utama kayu dan bambu dengan atap dari ijuk daun kelapa yang dikeringkan. Rumah dibangun mengikuti kontur tanahnya. Jadi rata-rata tiang rumah tidak sama tingginya. Tujuannya sih supaya tidak merusak alam, jadi bangunan harus menyesuaikan. Rumah adat Sulah Nyanda terbagi 3 ruang. Bagian depan disebut sosoro, bagian tengah disebut tepah, dan belakangnya disebut ima. Sosoro berfungsi sebagai tempat menerima tamu dan menenun. Tepah untuk beristirahat, sementara ima berfungsi sebagai tempat memasak dan menyimpan persediaan makanan. Meski nampak sederhana, rumah adat Baduy sangat nyaman. Dijamin deh, begitu masuk rumah Baduy, langsung bawaannya ngantuk. Adem sih, gak panas meski tanpa jendela. Pembuatan rumah dilakukan secara bergotong royong. Bahan bakunya nggak perlu beli, karena alam di sekitar sudah menyediakan. Tinggal cari aja deh ke hutan. Tentunya dilarang keras menggunakannya secara berlebihan ya sahabat. Karena bagi masyarakat Baduy, kelestarian alam adalah yang utama. Pada bagian bawah rumah Baduy menggunakan umpak dari batu kali. Tujuannya sih untuk mencegah serangan rayap dan menghindari genangan air ketika musim penghujan.
Setiap rumah adat Baduy memiliki 3 pintu. Pintu depan, pintu samping, dan pintu belakang. Uniknya, pintu utama harus menghadap ke barat atau selatan, mengikuti aturan adat yang sudah ditentukan oleh kokolot atau ketua adat. Oh iya, pada bagian atap rumah adat Baduy terdapat ijuk yang dibentuk khusus. Katanya sih berfungsi sebagai penangkal angin dan petir. Tidak setiap rumah wajib punya, tapi di setiap kampung wajib memiliki rumah dengan atap khusus seperti ini. Ya, tadi sudah digambarkan dengan jelas kehidupan suku Baduy yang ada di Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya, setelah melihat tayangan tersebut, kalian harus bisa menemukan kata sulit. Tentunya, untuk menambah wawasan kamu, silakan baca kembali pada buku siswa subtema 2 pada pembelajaran ke-1. Di sana ada bacaan yang berjudul Orang Kanekes si Suku Baduy. Kalau dilihat pada buku siswa, ini ada gambar orang Baduy, ada yang membawa pisang, dan ini membawa tas. Tasnya khas orang desa. Ini juga rumahnya, orang Baduy juga rumahnya unik. Rumahnya, kalau di tempat kita kan biasa ya, rumahnya berbentuk joglo. Mungkin sekarang sudah modern, rumahnya tembok, tidak seperti orang yang di suku Baduy. Oke, setelah membaca ini, pada Orang Kanekes si Suku Baduy, kalian harus bisa menemukan yang pertama informasi penting. Informasi pada masing-masing paragrafnya. Paragrafnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, pada paragraf ke-1 di sana sudah dijelaskan Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa dengan bagian barat. Ini adalah kalau dilihat informasi pentingnya tadi setelah kamu membaca, apa informasi pentingnya kira-kira? Pada paragraf ke-1? Paragraf ke-1 adalah informasi pentingnya yaitu pada kalimat yang pertama. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Informasi pentingnya itu, sedangkan yang lain ini sebagai penjelas. Oke, informasi penting tidak hanya di bagian awal anak-anak, ada juga di bagian tengah atau mungkin di bagian akhir. Oke, terus kata sulitnya nanti bisa ditulis di sebuah kolom yang nanti akan kamu buat. Terus yang kedua, masyarakat Kanekes dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Tangku dan Penamping. Kelompok Tangku dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy dalam. Sebaliknya kelompok Penamping dikenal sebagai Kanekes luar atau Baduy luar. Ya, ternyata suku Baduy ada yang di dalam, ada yang di luar. Apa itu bedanya? Ya, setelah kamu baca nanti paham. Nah, kalimat informasi pentingnya bahwa kelompok Kanekes ada 2. Betul ya, masyarakat Kanekes dibagi menjadi 2, yaitu Tangtu dan Panamping. Tangtu dan Panamping. Itu adalah informasi pada paragraf yang kedua. Sedangkan pada paragraf ketiga, kalau kita baca dulu kalimatnya, kelompok Kanekes dalam atau Baduy dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikakertawana, Cikausik, dan Cibeu. Masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Apa sih tradisi? Ya, kebiasaan ya. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronik. Alat elektronik tahu ya di rumah ya. Ya, ada TV, ada kulkas, ada lampu, dan lain sebagainya. Tidak menggunakan alas kaki. Kalau dilihat ini, orang Kanekes tidak memakai alas kaki. Betul ya? Tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, berarti berjalan kaki. Ya, biar sehat jalan kaki. Serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Itu adalah ciri orang Kanekes. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang Puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kamu baru mendengar ini mungkin ya, Puun. Di tempat kita mungkin tidak ada Puun ya. Ternyata arti dari Puun adalah pemimpin masyarakat Kanekes. Informasi pentingnya bahwa
orang Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikausik, dan Cibeo. Yang terakhir, paragraf yang terakhir atau yang keempat, pada paragraf keempat, kelompok penamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Bedanya apa sih Kanekes yang keluar dan di dalam? Bahwa Kanekes di luar atau Baduy luar mengenal teknologi. Jadi dia kalau ada TV dia mau menonton, kalau ada motor dia mau naik sepeda motor. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Jadi seperti yang kita pakai ini pakaian modern. Namun masyarakat Baduy luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Ada ya ikat kepala berwarna hitam? Oke, itu adalah pada teks orang Kanekes si suku Baduy. Ini diambilkan dari buku siswa yang sudah kamu bawa pulang. Oke, setelah membaca dan melihat tayangan video tadi, sekarang silakan dituliskan pada bukumu. Yang pertama, adakah kesamaan cara hidup suku orang Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada, dalam hal apa? Jika beda, apa bedanya? Yang kedua, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Kata sulitnya apa? Tadi sudah ya, guru sampaikan dan bacakan. Serta tuliskan lalu carikan artinya. Dalam tabel ini artinya bisa mencari di Google atau di kamus atau kamus online. Di sana ada. Nah, silakan ditulis. Yang ketiga, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Nanti masing-masing pokok pikirannya sudah guru singgung sedikit, tinggal kamu nanti menuliskan kembali. Itu untuk latihan pada pembelajaran kali ini. Oke, untuk selanjutnya, setelah tadi belajar dan membaca teks tentang suku Baduy luar dan suku Baduy dalam atau orang Kanekes, kira-kira bedanya apa tadi antara suku Baduy luar dan suku Baduy dalam? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa orang masyarakat suku Baduy luar sudah bisa menggunakan elektronik. Sebaliknya, suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari kita telah biasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik. Bisa dibayangkan kalau kita tidak ada listrik. Bisa dibayangkan kalau kita tidak menggunakan alat-alat elektronik. Mungkin kita akan kesulitan karena kita sudah biasa menggunakan alat-alat elektronik. Untuk selanjutnya, berkaitan dengan alat-alat elektronik pada pembelajaran pagi ini, tentunya di rumahmu ada beberapa macam alat elektronik. Coba dilihat alat elektronik apa yang ada di rumahmu. Ya, diantaranya mungkin yang dekat dengan kamu untuk menerangi rumah kamu apa? Nah, ya, ada lampu. Mungkin yang biasa kamu tonton, contohnya ya TV. Yang biasa kamu ambil untuk menyimpan makanan, biasanya ada kulkas atau lemari es. Iya. Coba kita lakukan percobaan sebentar. Coba kita pencet saklar yang ada di rumahmu. Tentunya tutup dulu pintu dan jendelanya agar kelihatan gelap. Setelah tertutup jendela dan ruangan di rumahmu atau mungkin malam hari, kira-kira setelah kita matikan saklarnya, ini saklar untuk menyalakan dan menghidupkan lampu, yang terjadi adalah ya, catat hasil kalian pada lembar yang sudah kalian menjelaskan materi tadi. Setelah mereka menjelaskan materi tadi dan melakukan percobaan, sekarang kalian kerjakan soal. Yang pertama, listrik statis itu adalah apa? Setelah ditulis dulu pengertiannya. Yang kedua, apa pengertian dari listrik dinamis? Yang ketiga, contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Dan contoh gejala listrik statis itu apa? Nanti setelah kamu mengamati adanya percobaan tadi dan membaca buku, kemudian kerjakan buku masing-masing. Terus selanjutnya adalah untuk pembelajaran tentang listrik yang dinamis, perhatikan gambar berikut ini. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan gambar tersebut. Gambar yang pertama, yang ini adalah aki yang biasa dipasang di mobil untuk yang pertama kali untuk menghidupkan mobil agar bisa berbunyi dan nanti dia bisa berbunyi. Yang kedua, ini adalah baterai yang dipasang di batu jam
atau remote dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah genset yang biasa digunakan untuk menyalakan lampu pada saat mati lampu. Ini biasanya diganti dengan genset. Jadi kegunaan listrik ini ternyata listrik tidak disimpan pada benda tertentu. Contoh disimpan pada aki, batu baterai, ataupun pada genset ini langsung dihidupkan secara langsung. Oke, yang selanjutnya anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan pada pertemuan yang kedua. Pesan Pak Guru adalah yang pertama, berkaitan dengan listrik, kita harus selalu berhemat menggunakan listrik. Yang kedua, kita harus matikan lampu bila tidak digunakan. Bila kita menggunakan pompa air, matikan pompa air bila tidak digunakan. Jangan berlebihan, karena orang berlebihan tidak baik, nanti akan melakukan pemborosan. Yang terakhir, pesan-pesan yang terakhir adalah tetap jaga persatuan dan kesatuan, saling menghormati antar suku, tidak boleh mencela antar suku, dan kita harus melaksanakan toleransi antar sesama umat beragama. Dan yang berkaitan dengan listrik, kita harus selalu berhemat listrik agar kita tidak boros listrik, karena listrik merupakan sumber kehidupan. Sekian, assalamualaikum.